Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat podcast Samarinda Pos dimanapun Anda berada. Kali ini kita kembali sambung dalam talkshow tentang COVID-19 yang kali ini kegiatan talkshow ini merupakan kerjasama Satgas COVID-19 Pusat dengan Samarinda Pos sebagai bentuk tanggung jawab media terhadap penanganan COVID-19 dan bagian dari edukasi kepada masyarakat luas. Dan kali ini kita akan mengangkat tema tentang Samarinda yang pertama kali tes genos C19. Dan kami menghadirkan narasumber yang sangat kompeten, ya ini beliau adalah Dr. Ani Widyastuti. Beliau adalah penanggung jawab klinik Media Farma di Bandara APT Pranoto Samarinda. Kita akan coba kulik lagi kira-kira setengah jam ke depan seperti apa penerapan genos ini sendiri. Mungkin bisa Ibu ceritakan sendiri, Bu. Sebenarnya mungkin banyak masyarakat sudah dengar apa itu artinya genos. Sebenarnya genos itu apa sih, Bu? Bedakan genos itu dengan rapid test, kemudian apa yang membedakan lagi dengan antigen, kemudian sekarang ini kita ada genos lagi, itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih, dulu, Ibu. Ya, terima kasih dari Sapos yang Sahab saya, dokter. Yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi informasi kepada masyarakat Kota Samarinda. Yang pertama, mungkin saya akan jelaskan sedikit genos itu apa, ya. Jadi sebenarnya kan beberapa pilihan untuk tes SARS-CoV-2 ya atau COVID-19 ya, mulai dari yang mahal, PCR, yang itu merupakan gold standard. Gold standard itu yang diagnosa untuk dipakai oleh dokter sesuai dengan standar WHO. Yang kemudian antigen, ada antibody, yang tentunya semua itu mempunyai spesifikasi dan kekhususan kapan memakainya. Itu sebenarnya yang paling penting, ya. Terus betul. Itu kebanggaan Indonesia ya, dari UGM itu ada yang namanya alat genos ya, yang sudah mulai dipakai untuk screening. Tetapi alat genos ini dipakai untuk mendiagnosa penyakit, jadi hanya untuk screening dulu. Apakah benar ini terindikasi atau dicurigai terkena COVID-19. Kalau antigen sama PCR itu sudah, kalau memang positif ya itu jelas positif gitu ya. Kalau genos apabila terdeteksi positif tetap masih harus dilanjutkan dengan PCR kalau mau. Tetapi sebenarnya itu sudah cukup untuk mengindikasikan sebenarnya saya genos positif dengan gejala ataupun tidak bergejala, saya sudah terkena tanpa harus PCR pun sebenarnya sudah bisa. Tetapi belum dipakai sebagai gold standard oleh dokter, ya. Itu gold standard itu pasti ya, diagnosa pasti. Jadi genos ini disebutkan screening yang cepat ya, cepat, kemudian menggunakan teknologi kecerdasan intelijen ya, HI namanya. Prinsipnya itu meniru kerja dari indera penciuman ya. Jadi pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2 itu akan menghasilkan suatu senyawa ya, suatu senyawa tertentu yang mudah menguap ya, atau disebut dengan VOC senyawanya itu. Nah, senyawa inilah yang akan menjadi suatu biomarker atau yang terdetek oleh suatu alat atau sensor yang ada pada alat genos itu ya. Nah, kemudian dari deteksi nafas tadi itu akan dihasilkan suatu kurva. Kurva itu bentuk gambaran lengkung, garis, itu ada beberapa kurva di situ yang nanti akan dikeluarkan oleh suatu sistem informasi, dikombinasikan beberapa kurva tersebut menjadi suatu hasil analisa apakah pasien tersebut positif atau negatif ya. Keunggulan dari pemeriksaan ini adalah mudah tentunya ya, cepat. Karena hanya ditiup, menghirup terus kemudian ditiupkan melalui mulut ke suatu kantong nafas ya. Kemudian juga tidak sakit. Karena kan sekarang orang pada nggak mau, antigen itu sudah trauma duluan, udah takut duluan, apalagi anak kecil ya, pasti nggak mau. Nah, kemudian juga tentu diharapkan akan membuat masyarakat dari kebersamaan ya. Itu mungkin sudah lengkap apa itu genos ya, gitu. Oke. Bu, untuk tingkat akurasi sendiri seperti mana, Dok? Akurasi.
Iya, gimana dok? Tentang akurasi dok? Akurasi itu dikatakan 92 sampai 95 ya, 95%. Mm, Jadi mendekati PCR ya. Bahkan mm, diinformasikan alat ini lebih cepat mendeteksi daripada PCR. Dalam 2 PCR hari lebih cepat. setelah kontak, ya 2 hari Mm, setelah terpapar atau mm, kontak itu sebenarnya senyawa ini sudah muncul senyawa yang mm, ditangkap oleh biosensor itu sudah bisa terdeteksi. mm. Kemudian kalau PCR itu periksa itu kan sebaiknya setelah terpapar ya paling cepat sekitar 5 harian. Jangan langsung. Jadi begitu kontak dengan penderita, aduh saya takut terpapar, cepat-cepat langsung periksa PCR jangan. Nanti hasilnya namanya masih negatif, ya belum terdeteksi nanti. Oh, belum Kalian nanti mau terdetek ya. betul. Nah, genos Hmm, mm, meskipun dikatakan 2 hari sudah bisa mendeteksi, menurut saya juga lebih baik tunggu isolasi mandiri dulu, habis terpapar, kemudian 3 hari setelah itu baru periksa. Ya, mm. oke. Dok, bisa dijelaskan nggak nanti cara cara kerjanya di bandar itu seperti apa, dok? Artinya ketika calon penumpang datang, dia apakah harus menjalani tes dulu, ataukah dia eh, bisa tes di luar sendiri, atau seperti apa ini, dok? Untuk teknis seperti apa nih, dok? Oh iya, menurut surat edaran dari Satgas, ini kan kami masih menunggu surat edaran dari Kementerian Perhubungan ya. Biasanya surat edaran Mm, Satgas mm, dibarengi dengan surat edaran Kementerian Perhubungan. Nah, kemarin itu sudah mm, mm, keluar surat dari Satgas, bentar, kalau nggak salah nomor 12 tahun 2021 ya, itu yang terbaru. Bentar nomornya, surat edarannya. Maaf ya, saya cek dulu surat edarannya. Ya, yang terbaru lah surat edaran Satgas yang terbaru itu mm, mm, ada tambahan, jadi menyebutkan ada tambahan pemeriksaan alternatif untuk pelaku perjalanan ya, pesawat udara, mm, mm, maupun kereta api kalau di Jawa ya. Tambahannya mm, adalah kalau untuk pesawat PCR itu kan 3 hari, kalau antigen kalau nggak salah 2 hari, tapi ada kota tertentu yang 2 hari kalau nggak salah. Nah, kemudian kalau untuk genos itu hanya disebutkan sebelum keberangkatan. Tetapi ada sebelum berangkat. ya, tapi ada informasi nanti mungkin kita nunggu surat edaran dari Kementerian Perhubungan, kemungkinan akan diberlakukan 1 kali 24 jam. Berarti Oh, gitu. Mm, jam 2 biar besok berangkatnya sebelum jam 2 gitu ya, mm, jadi 1 kali 24 jam mm. kalau Oh, diusahakan pada hari yang sama ya. mm. Jadi calon Kita hanya penumpang bisa, boleh melakukan tes di luar ya, dok ya? nah sementara ini belum boleh, jadi Jadi saya harus tidak masih tahu di klinik APT Pranoto, dok ya? betul, jadi harus ada di Mm, bandaranya atau di kereta api di stasiun di pelabuhan yang mm, diperbolehkan mm. sementara seperti itu, sehingga kami Seperti itu. pun sebenarnya kuota juga tidak akan mudah-mudahan sih tercukupi, tapi dengan ada penerbangan yang banyak dalam satu waktu itu tentu nggak akan memenuhi kapasitas kalau semua tes genos ya, jadi tetap Mm, mm. alternatif untuk antigen itu uh, per, uh, apa masih Masih berlaku, dok dimungkinkan, ya? nah, masih dimungkinkan Masih dan dimungkinkan. apalagi kalau yang sekarang berangkat besok mau pulang tentu lebih efektif pakai antigen, lebih Antigen ya. efektif. Ya, betul. Karena berlaku 2 hari Karena kalau rentang nggak. waktunya lebih panjang, dok ya? Ya, Rentang waktunya lebih panjang, dok ya? Mm, betul. Waktunya lebih panjang. Kemudian nanti prosedurnya di bandara memang kami sarankan on the spot langsung, ya. Karena kalau via WA mm, nanti mungkin kami hanya memberikan informasi bahwa kuota masih ada sekian. Pendaftaran via WA kami mm, hanya memberikan informasi ada kuota sekian. Nah, kemudian prosedur nanti pendaftaran adalah pas calon penumpang itu yang sudah membeli mm, tiket, sementara ini masih mm, diwajibkan untuk penumpang yang membeli tiket, ya sudah pegang tiket, mm, ya pegang tiket. mm, 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 mm.
waktu datang ke lokasi di klinik Media Farma yang di APT Pranoto, dari pintu masuk itu ke kiri, itu nanti akan diberikan nomor antrian dan mengisi form pendaftaran. Karena di situ ada lagi. persetujuan saya mau genos atau mau antigen. Karena nggak bisa nanti genos ada pilihan ya? Saya milih antigen, habis positif, nanti antigen mudah-mudahan negatif, nggak bisa. Kalau sudah genos positif, laporannya sama seperti yang positif. Harus isolasi mandiri dulu, 3 hari kemudian baru bisa. Isolasi, dok ya? Betul. Ya. Nah, setelah itu baru nanti melakukan pembayaran di kasir, langsung meniup. Setelah meniup kantong, nah ini sebelum meniup, pastikan bahwa yang bersangkutan paling tidak 30 menit sebelumnya tidak merokok, tidak minum teh, tidak minum kopi, makanan yang berbau, makanan Padang yang enak itu kan berbau mengandung bumbunya ya, kemudian apalagi durian. Nah, itu disarankan tidak. Karena ternyata akan mungkin mendeteksinya jadi mirip sehingga bisa positif palsu namanya. Bisa gitu. Ya. Tapi disarankan 30 menit itu banyak minum air putih, berkumur-kumur dengan air putih itu, ya. Itu disarankan. Jadi puasa mutih 30 menit sebelumnya lah, dok ya? Betul. Setelah nanti meniup, akan diserahkan ke bilik ke petugas akan mendeteksi dengan alat genos tersebut. Alat genos ini pun kami taruh di bilik karena juga sensitif. Kalau ada bau roti, ada bau roti ayam bakar, itu juga nanti akan terganggu. Ya? Pokoknya juga terganggu. Kalau ada bau-bau itu cukup sensitif juga. Makanya penempatannya pun memang khusus ya. Keringatnya petugas mungkin juga dihindari, nggak boleh, nanti bisa mengganggu kurbannya. Tapi itu sudah ada trik-trik atau cara supaya alat ini tetap akurasinya tetap terjaga. Itu ada sudah terjaga ya. Langkahnya. Setelah itu baru pasien calon penumpang akan menunggu sekitar 5 sampai 15 menit lah. Untuk 5 sampai 15 menit ya, dokter. Kenapa 5? Sebenarnya alat itu 2 sampai 3 menit kita bisa mendeteksi, kemudian waktu print hasil. Setelah print hasil verifikasi ya sekitar 5 menit apabila hasil pasti negatif, pasti positif, tidak ragu-ragu itu cukup ya. Tapi kami estimasikan sampai 20 menit lah untuk hasil itu. Untuk bisa rentang terlamanya ini, dok ya, terima hasil, dok ya? Iya, sudah terima hasil. Kalau antigen kami 20 sampai 30 menit. 20 sampai 30 menit. Karena pembacaan hasil itu sekitar 15 menit. 15 menit ya. Kalau genos 3 menit sudah terbaca, ya. Untuk tahap awal ini berapa banyak alat yang disiapkan nih, dok, di klinik Medika Farma APT Pranoto, dok? Ya, klinik media ya, media Farma. Media ya, sorry media. Ya. Tahap awal kami siapkan 5 alat, ya. 5 alat, kemudian 4 bilik genos. Kenapa saya siapkan 5? Karena 1 ini untuk cadangan. Seandainya nanti perlu cleaning, perlu bersihkan, nah itu alat itu tetap running terus. Atau supaya tidak panas, gitu. Ya, ada 1 cadangan. Kemudian apabila ternyata ada yang rusak atau apa, kami juga masih mempunyai cadangan yang kami tempatkan di klinik Media Farma, itu ada 2 alat. Tetapi untuk penumpang tidak bisa untuk pelaku perjalanan untuk di klinik Media Farma yang di Jalan Lampung Mangkurat tidak bisa digunakan. Hanya tidak bisa digunakan ya? Ya, mendeteksi misalnya habis kontak dengan penderita COVID, habis itu bergejala, pengen tes, nah itu bisa di klinik Media Farma, silakan. Itu kami sediakan. Gitu. Ya, alat juga. Untuk kuotanya sendiri berapa? Tadi dokter sempat menyebutkan ada kuota. Untuk 1 hari kuotanya berapa tuh, dok? Ya. Untuk pemeriksaan kuotanya berapa banyak disiapkan? Ya, kami siapkan sekitar 80 pemeriksaan per jam. 80, dok ya? Ya, berarti kalau itu mungkin 5 jam, tetapi
dalam 1 jam tuh nggak mungkin ditumpuk jadi 150, nggak mungkin karena kapasitas alat dalam dalam Hmm. 1 jam itu bisa sekitar 20 pemeriksaan. Hmm. Jadi Itu sekitar pemeriksaan. ya 80 per jam. Jadi kalau itu nanti 20 jam. operasional, Dok, ya. Mm-mm. untuk operasional klinik sendiri mulai jam berapa nih mulai bukanya, dokter, di bandara? Jadi kami rencanakan mulai buka itu jam 5 pagi di Jam 5 bandara. pagi sudah bisa buka ya? Ya, Hmm. 5 pagi. Tetapi saya sarankan untuk yang penumpang dengan penerbangan jam setengah 8 itu bisa Hmm. periksa satu. Kan Oh, bisa H-1 ya? betul ya. Hmm. Supaya nggak terlalu mepet waktunya ya? Mepet, ya. Hmm. Terburu-buru, mepet, nah itu juga apalagi nanti ternyata hasilnya tidak sesuai harapan, nggak bisa terbang, Hmm. nah itu Hmm. nanti bisa kadang-kadang bisa emosi yang muncul ya. Oh gitu. Jadi memang ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan calon penumpang juga untuk menggunakan Genos ini, dok ya? Iya Supaya betul, mereka nggak salah paham juga nantinya gitu kan? ya. Dan ya Hmm. itu pertama, apalagi yang perokok berat, lupa sering rokok, nah Hmm. itu hati-hati, boleh coba dulu lah, nyoba dulu nanti di klinik. Saya ini kalau genos seperti apa sih, positif apa negatif gitu ya. Hmm. Tapi memang sebenarnya kalau di prosedur medis itu memang ada pengulangan. Apabila Hmm. positifnya abu-abu, maksudnya positifnya itu mendekati negatif. Itu Oh gitu. ulang. Tetapi Jadi tes untuk ulang ya? sendiri, ya, tetapi untuk di bandara sendiri eh, kemungkinan kalau pengulangan kami masih kaji dengan SOP nanti yang akan kami tetapkan bersama-sama dengan kantor kesehatan pelabuhan. Apakah dimungkinkan Hmm. pengulangan atau tidak? Ya. Gitu. Baik, dok. Kalau untuk segi biaya, katanya jauh lebih murah. Benar apa salah nih, dok? Iya, betul. Memang sih. Jadi, mungkin sebelum saya menyampaikan biaya, perkiraan Iya, biaya perkiraan biaya, dok. Betul. perlu dipahami bahwa kereta api itu awalnya kan harga perdana 20.000 ya. dua puluh Hmm. ribu. Nah, itu tentunya karena ada subsidi dari pemerintah. Baik Hmm. penerbangan, baik alat, atau mungkin karena uji coba, ya itu Hmm. saya tidak mungkin memberikan harga sekian. Sekarang pun sudah naik ke 30.000 kereta api. Nah, untuk di Hmm. Myanmar sendiri, kemungkinan kisaran harganya kami usahakan paling mahal 70.000, paling mahal. Paling mahal ini, dok ya? Tetapi kalau ternyata pemerintah menetapkan yang di luar Jawa 50.000, ya apa boleh buat. Tapi ya Hmm. akan mengikuti apa yang menjadi peraturan dari pemerintah. Di Jawa Pemerintah sendiri, ya? ya di Jawa Hmm. sendiri harapannya itu kisarannya juga jangan kurang dari 50 katanya seperti itu. Oh, jadi range terendahnya sekitar 50, dok ya? Ya, ya. Harapannya ya. Hmm. Ini nanti kan yang pertama dari Surabaya, Bandung, Hmm. Palembang, dengan Yogyakarta yang pertama kali launching untuk Genos. Hmm. Hmm. April. Hmm. APT yang direncanakan tanggal 1 April, alhamdulillah Hmm. maksud kami diberi kelonggaran waktu. Saya nggak tahu ada keputusan apa. Mereka minta untuk kami meskipun sudah siap dari awal, tetapi kami mengundur tanggal 7 atau tanggal 8 untuk Hmm. tidak Untuk tanggal 1. pelaksanaannya ya? Nah, baru Hmm. kemarin Hmm. diputus. Oh, baru kemarin diputuskan. Jadi bersabar dulu lah warga Samarinda untuk menggunakan Genos nih, dok. Silahkan kalau ada yang mau coba-coba silahkan gitu. Oh iya. Dok, tadi kan sempat disebutkan pendaftaran bisa via WA. Mungkin bisa disebutkan nomornya berapa, dok? Oh iya, nomor pendaftaran itu untuk nomor pendaftaran yang di bandara ya. Bentar. Berapa? 0811 0811 587 587 550. 550. Saya ulang ya, dok ya. Ya, 0811 587 550. betul. Benar, dok ya? Ini Ini hanya khusus WA nih, dok ya?
Iya, bisa WA, bisa. Bisa telepon ya. Jadi buat warga Kota Tepian yang pengen nanti per tanggal 8 ke atas ya Dok ya, yang Ya, pengen mencoba Genos bisa mungkin mencari informasi lebih dulu di 0811 587 550 supaya informasinya lengkap, supaya jangan nanti sampai ke bandara baru panik, wah saya belum sempat antigen, belum sempat apa-apa, pakai Genos ternyata bermasalah, kan seperti itu ya Dok ya. betul. Tapi di sana Ah, ah. kami juga menyediakan swab antigen. Nah, itu kan Alternatifnya Dok ya, alternatifnya. antigen, masih ada antigennya juga. Tapi kan ini juga bicaranya dari segi biaya juga beda lagi nih Dok, kan lebih lebih Betul. up nih harganya. Ya, gitu. Ya, betul. Dok, nggak terasa obrolan kita hampir di penghujung acara talkshow. Mungkin ada pesan-pesan yang mau dokter sampaikan terkait penggunaan Genos ini di Bandara PT Pranoto supaya penggunaannya juga nanti tepat sasaran dan tadi kata dokter tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat ketika sampai di sana. Silakan dok. Ya, baik. Yang pertama, sebelum melakukan tes genos, pastikan tidak makan atau minum yang menyengat. Ya, tentunya yang akan naik penumpang pesawat adalah kondisi sehat. Yang batuk Mm, pilek, radang tenggorokan itu juga bisa nanti menyebabkan positif palsu. Ya, pertama radang mm, tenggorokan. Ya. Nah, mm, meskipun hasil genos negatif, kalau terdeteksi batuk pilek juga nggak boleh berangkat, gitu. Ya, oh, jadi harus penumpang pesawat takut menularkan batuk pileknya itu juga. Ya, itu pertama. Kedua, meskipun tes genos negatif di pesawat itu tidak diperkenankan, dianjurkan, dihimbau tidak buka masker, makan minum apalagi ya. Maskernya tetap melepas sampai tiba di tempat tujuan. Kemudian apa namanya? Tentu 3 jam sebelum keberangkatan harus sudah tiba di sana. Ya, harus tiba di bandara kalau mau melakukan tes genos. Karena kan antriannya, apakah waktu antrian bisa sampai 1 jam atau berapa itu kan kita tidak tahu. Dan kami berikan juga hanya kuota 80 per jam. per jam Kuotanya ya. 80 per jam, betul. Itu ya, bisa saya sampaikan. Iya. Terima kasih. Ya. Iya, terima kasih Dr. Ani Widasusti, penanggung jawab Klinik Media Farma Bandara PT Perantau Samarinda atas waktunya sore ini, dan mudah-mudahan tadi yang telah beliau sampaikan terkait tata cara penggunaan Genos, kemudian juga apa-apa yang menjadi pantangan bisa disimak, dan nantinya supaya juga informasi ini lebih menjangkau lebih juga ke publik masyarakat Samarinda, kita juga akan menyampaikan pemberitaan di media Surat Kabar Samarinda Pos, Bu, supaya juga nanti lebih merata ke publiknya. Dan bagi yang mencari informasi bisa ke 0811 587 550. Ya, terima kasih Ibu Ani Widasuti atas waktunya sore ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Mungkin setelah tanggal 8 kita bisa lihat bagaimana efektivitas penggunaan Genos ini. Terima kasih Ya. Ibu, saya pamit undur diri. Sahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.